Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali para sahabat Heril Anas TV, dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda Abu Salam Matorik memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Sahabat Heril Anas TV, para pembesar Islam Jamaah LDII mencoba menghibur para pengikut-pengikutnya dengan berkata, memang benar Majelis Ulama Indonesia Pusat telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh perwakilan MUI di tingkat daerah, kabupaten, provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengeluarkan semua anggota LDII dari kepengurusan MUI. Tapi MUI di daerah-daerah hampir 90% tidak ada yang menggubris seruan MUI pusat itu. Begitu kata para pembesar dari Islam Jamaah LDII. Merespon anggapan itu, pertama, dikatakan 90% tidak menggubris. Tentu saja tidak semua MUI kabupaten kota maupun provinsi yang merespon edaran itu, karena memang tidak semua jajaran pengurus MUI di daerah memiliki kepengurusan dari unsur LDII. Tentu saja yang merespon surat edaran itu hanyalah daerah-daerah yang kebetulan di dalam jajarannya terdapat kepengurusan dari unsur LDII. Yang kedua, bahwa MUI tidak merespon surat edaran dari pengurus pusatnya, sehingga bisa dikatakan bahwa apa yang diucapkan oleh para pembesar Islam Jamaah di hadapan pengikutnya itu adalah dusta belaka. Dan tentu kita tidak heran lagi, karena mereka memang sudah terbiasa untuk berdusta. Terlepas daripada apa yang dikatakan oleh para pembesar Islam Jamaah itu dusta atau tidak, namun perlu memang juga kita mengingatkan kepada Presiden dan semua instansi terkait, Kepolisian Republik Indonesia, begitu pula kepada Kementerian Agama, pengurus dan warga Nahdlatul Ulama, Ormas Muhammadiyah, dan saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada di seluruh Nusantara, agar memberikan perhatian besar terhadap keberadaan Ormas Islam Jamaah LDII ini. Melakukan pembiaran terhadap ormas ini untuk tetap berkembang sama halnya melestarikan dan melindungi bibit-bibit teroris yang menjadi akidah dari kelompok ini. Mereka mengkafirkan kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada imamnya. Itu adalah ciri ajaran teroris dan radikalisme. Sehingga institusi pemerintah maupun ormas-ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, yang kalau benar tidak merespon surat edaran dari pengurus MUI pusat, itu artinya mereka telah membiarkan ormas ini tetap ada di NKRI dan melindungi ormas ini tanpa ada pembimbingan dari dalam yang serius dan terkoordinasi. Perlu kita ingatkan kepada semua kaum muslimin, pemerintah dan ulama, bahwa
kezaliman yang mereka lakukan terhadap para pengikutnya maupun kepada orang-orang yang ada di luar golongannya sungguh adalah sesuatu yang teramat fatal dan telah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Pembiaran terhadap keberlangsungan dan keberadaan kelompok ini sama halnya melakukan pembiaran terhadap kezaliman yang mereka perbuat terhadap anggota keluarga mereka yang telah berubah pemahaman dan orang-orang yang diperlakukan semena-mena dari lingkungan mereka. Perlu kita ketahui bahwa apa yang kita lakukan ini termasuk hal yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Mungkin benar ada pihak-pihak yang melakukan pembiaran dan mencoba melindungi kelompok ini karena telah menerima pemberian berupa materi atau apapun bentuknya itu. Tetapi ingatlah bahwa semua itu akan ada hisabnya. Materi yang kalian terima dari kelompok ini nilainya mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan pertanggungjawaban hisaban yang kalian akan terima di hadapan Allah. Ittaqillah. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa apa yang Ormas Islam Jamaah LDI ini lakukan, memberikan bantuan, memberikan materi, memberikan cenderamata atau apapun itu, semata-mata itu dilakukan agar dapat diakui dan diterima oleh masyarakat. Itu adalah strategi fatona betona dan budi luhur yang semata-mata merupakan bentuk pencitraan saja, bukan diberikan atas dasar persaudaraan, bukan diberikan untuk pertemanan, dan bukan diberikan atas dasar keikhlasan. Tetapi pemberian mereka kepada semua pihak, kepada pemerintah, kepada individu perorangan, kepada organisasi maupun komunitas, itu adalah diberikan untuk mengelabui pandangan manusia terhadap isu-isu negatif yang tersebar di tengah masyarakat, yang isu itu sebenarnya adalah fakta. Mereka adalah penerus Islam Jamaah yang mengkafirkan semua orang-orang kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada imamnya, menganggap halal darah kaum muslimin, dan berlaku semena-mena terhadap orang-orang yang keluar dari kelompoknya. Apakah kita semua akan tutup mata dengan penderitaan orang-orang yang dibully, yang dipersekusi, yang dizolimi, yang keluar dari sekte ini? Apakah kita semua akan mematikan hati nurani dari penderitaan anak-anak yang harus terpisah dari kedua orang tuanya? Haruskah kita mematikan hati nurani melihat anak-anak yang dikafirkan oleh orang tuanya atau orang tua yang didurhakai anak-anaknya? Apakah kita tega melihat perlakuan-perlakuan zalim mereka yang memboikot usaha-usaha saudaranya yang dinilai berubah pemahaman? Jika dalam sekte ini saja kita tutup mata dan melakukan pembiaran terhadap nilai-nilai syariat yang dirusak, ajaran-ajaran sunnah yang diterjang, maka bagaimana kita akan berhujjah kelak di hadapan Allah? Atau bagaimana jika kelak anak-anak turun kita terjerumus masuk di dalam golongan ini? Siapkah kita dikafirkan? Siapkah Anda semua tidak didoakan ketika wafat? Tidak diramut jenazahnya ketika meninggal? Apakah Anda semua siap diputus hubungan kerabatnya, diputus hak warisnya, diceraikan, bahkan diusir? Sampai kapan kita harus diam melihat orang-orang yang berbuat zalim ini nyaman dalam ormasnya yang pura-pura baik di mata masyarakat umum, sambil tertawa bangga karena telah berhasil menipu kita semua? Mari bergerak bersatu padu, menyatukan sikap, membubarkan Ormas Islam Jamaah ini atas nama Islam, atas nama persaudaraan, atas nama keutuhan berbangsa dan bernegara, atas nama kemanusiaan.
atas nama Allah dan Rasulullah. Bersatulah wahai kaum muslimin untuk membubarkan ormas ini, dan mari kita bersama-sama membimbing mereka dengan keilmuan. Sebarkan kesesatan yang mereka lakukan agar tidak ada lagi jalan bagi mereka-mereka untuk menjebak saudaranya, agar orang-orang yang ada di dalam bisa sadar dan segera keluar, dan agar orang-orang yang masih berada di luar tidak ikut terjebak masuk dalam perangkapnya. Jangan berikan mereka celah untuk nyaman dalam akidah takfir serampangan mereka di bumi NKRI. Jangan biarkan mereka merusak syariat-syariat Allah yang sudah menjadi ijma ulama dan seluruh kaum muslimin. Tentu saja sesuatu yang mengherankan ketika kalian merasa nyaman ditipu oleh sekte ini dengan pemberian yang mungkin ringan, tidak seberapa nilainya, tetapi berat hisapannya di hadapan Allah. Masih banyak orang-orang yang terjebak di dalam sana yang ingin keluar namun tidak bisa karena faktor ekonomi dan keluarga. Takut dipersekusi, takut dizalimi, dan takut mengalami hal-hal yang akan menimpa dirinya dan keluarganya. Mari selamatkan mereka, selamatkan anak-anak mereka, selamatkan mereka dari sekte Islam Jamaah ini, agar semuanya segera dapat kembali ke jalan yang benar, Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga Allah membalas semua perjuangan kita. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di cuitan Hairul Anas TV berikutnya.